Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Mas Agus, saya Danang Febrianto. Saya asli Blitar, tapi dibesarkan di Tangerang. Saya ini mengulas cerita tentang kehidupan saya ya, dari nol sampai Polandia. Kenapa bisa sampai Polandia ini? Awal mula dulu ya, jujur saya ini dari 7 bersaudara. Orang tua kandung asli Solo, bapak Solo, ibu Blitar. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Saya dari kecil diadopsi oleh bude saya dulu itu. Dari usia 3 tahun saya diadopsi, diambil anak. Udah seperti orang tua sendirilah, orang tua saya itu. Tadinya saya nggak tahu kalau itu orang tua kandung itu di Solo itu, tadi nggak tahu pertama awal mulai itu saya tahunya ya itu bude saya itu orang tua kandung saya. Tahunya itu usia sekitar ya usianya kelas 6 SD lah saya tahu itu. Namanya ikatan batin tuh nggak bisa dibohongi, dimana-mana tuh darah itu nggak bisa dibohongi. Saya itu penasaran, kok ada yang mengganjal di hati saya. Saya bertanya kepada bude saya itu yang mengasuh saya dari kecil itu, Bu, Pak, saya ini sebenarnya anak siapa? Karena ibu kandung saya namanya Lin ya, almarhum itu. Ya anak ibu, orang tua angkat saya seperti itu bilang, yang mengadopsi saya, anak ibu. Tapi bohong itu. Akhirnya saya desak, ya kan, saya desak terus. Akhirnya ya jujur semuanya dikasih tahu dari awal, semua dari kecil semuanya dikasih tahu. Tapi setelah saya tahu, ternyata orang tua saya yang di Solo sudah pisah. Itu hancur itu hidup saya itu. Itu udah nggak tahu bagaimana itu hidup saya. Ternyata orang tua kandung saya di Solo semuanya itu. Ya mau nggak mau tetap saya terus berjalan ya kan. Kehidupan saya jalanin apa adanya. Saya itu udah, pikiran saya itu kalang kabut, udah nggak tahu harus bagaimana apa. Yang penting saya menjalani sampai akhirnya saya itu nakal, dari kecil nakal saya. Akhirnya jadi pelampiasan, mencari pelampiasan itu dari SD itu saya udah kenal narkoba. Iya, dari SD itu udah main narkoba, mabuk-mabukan, ngerokok, sambil ngepil, semuanya udah saya lakuin semuanya itu. Emang ya kayak gimana, kayak frustasi, kayak udah pasrah gitu loh. Tapi ya semuanya itu bisa saya lalui. Alhamdulillah saya bisa kuat, masih kuat. Nah setelah SD di Tangerang, SMP juga di Tangerang. Nah saya berjalannya waktu, saya STM, masuk STM SMA itu. Saya ingin sekolah dulu STM di Tangerang, tetapi orang tua saya memaksa, suruh di Blitar, suruh pindah ke Blitar. Ya akhirnya di Blitar, ternyata di Blitar itu saya nggak betah saya itu kehidupan di Blitar, nggak betah. Akhirnya sekolah cuma nyampe 3 bulan itu STM itu. Pindah, saya keluar lagi, saya pindah ke Tangerang lagi. Nah pas itu keadaan orang tua saya itu, orang tua yang di Tangerang yang mengadopsi saya itu ekonominya itu sudah nggak lagi sulit. Bapak kena PHK, bapak saya dulu itu. Akhirnya nggak ada biaya untuk sekolah saya. Untuk masuk STM lagi itu nggak bisa, itu masuk SMA lagi, meneruskan sekolah itu nggak bisa. Akhirnya saya nekat, saya itu dulu
nekat. Saya izin loh, saya izin sama orang tua itu, izin sama ibu sama bapak, saya izin, Pak saya pengen sekolah lagi. Tapi keadaan orang tua sudah nggak mampu ya kan untuk membiayai saya sekolah. Iya, iya itu nggak mampu, nggak punya biaya. Ya udah, kalau nggak mampu tak nyari uang sendiri. Nyari uang sendiri, saya nyari jalan pintas. Saya jualan narkoba. Saya jadi bandar ganja dulu itu. Saya bilang sama orang tua saya, Pak, Bu, kalau saya masuk penjara nggak usah ditangisi. Loh kenapa? Kata bapak ibu saya bilang, sembari nangis itu bapak saya sama ibu saya itu. Loh kenapa, kamu mau berbuat apa? Dia nanya. Saya mau jualan narkoba, saya mau jualan ganja, saya pengen sekolah. Kalau saya masuk penjara, udah saya hadepin sendiri, nggak usah diurusin. Akhirnya ya namanya main narkoba ya nggak jauh itu dari dikejar, ini namanya ilegal ya, barang-barang seperti itu kan. Akhirnya saya ketangkap. Setelah beberapa bulan itu saya menjalankan usaha narkoba, ketangkap saya di penjara. Saya masuk penjara tahun 2005 itu. Waktu itu di Tangerang Lama itu, di LP Lembaga Pemasyarakatan Tangerang Lama, di sana LP Pemuda itu. 2005 saya kena hukuman 2 tahun setengah itu, 2 tahun 6 bulan saya. Di situ saya menjalani proses hukuman, saya jalani tanpa biaya apapun. Saya pasang badan saya itu di situ. Pertama awal mula ketangkep Polres Blaraja di situ. Wah, di situ sangat-sangat narapidanya tahanannya itu ya nakal lah, sedikit nakal orang-orang di situ. Sempat mengalami berantem juga saya di situ. Ya dalam penjara itu, di Polresnya dulu, di tahanan polisi. Akhirnya saya setelah 21 hari dikirim ke Tangerang Lama. Di Tangerang Lama, alhamdulillah saya ketemu kawan-kawan di sana. Ada teman-teman saya ya alhamdulillah ramah-ramah sama saya ya di sana itu. Saya tidak diapa-apain, dipukul aja enggak saya. Akhirnya saya di Tangerang di LP itu ya saya merenungi nasib saya menjalani semuanya, saya jalanin di LP itu sampai saya bekerja di dalam sebagai tamping. Saya tamping ya, sebagai tamping TU itu ya sekalian tamping kunjungan. Jadi kalau misalkan ada orang berkunjung mengunjungi narapidana yang lainnya, itu lewat saya yang memanggilnya, saya mendapatkan upah gitu, mendapatkan bayaran situ. Setelah itu saya menjalani hukuman itu ngurus PB, pembebasan bersyarat situ. Ya, hukuman sepertiga saya hilang, saya bebas tahun 2007. Ya, 2007 akhirnya saya bebas, merantau ke Solo, saya di orang tua kandung saya di sana. Iya, nyusul pindah ke sana, menjalani kehidupan di Solo saya. Nah, di Solo saya bekerja sebagai kuli saya. Iya, kuli bangunan. Kuli bangunan itu waktu itu masih gaji satu hari 17.000 saya mengalami itu. Itu pagi nguli, malamnya parkir saya. Malam parkir akhirnya. Nah, singkat cerita, orang tua saya yang di Tangerang sakit ya, sakit stroke. Akhirnya yang di Tangerang pindah semuanya, berboyong ke Blitar. Pindah ke Blitar, rumah yang di Tangerang dijual. Itu dijual, akhirnya mau nggak mau saya pindah mengurus orang tua saya. Ngurus orang tua sampai akhirnya bapak tidak ada, bapak meninggal. Nah, saya putuskan saya merantau ke Polandia. Tadinya saya bingung, biaya mahal 45 juta, saya dapat uang dari mana itu, saya nggak tahu. Tapi bapak ibu sebelum meninggal menyarankan
itu kan kebetulan bapak itu punya rumah 2 waktu di Blitar itu dijual satu itu jangka waktu 3 bulan. Saya bingung mana laku ya kan, kita nggak tahu ya. Saya itu nggak bisa dinalar lah, nggak bisa dinalar dengan akal pikiran kita. Itu udah Allah yang menentukan jalannya itu. Akhirnya dalam waktu dekat itu laku, rumah saya itu laku. Tadinya sih nggak ke Polandia, tujuan saya ke Taiwan. Tadinya ya Taiwan, ternyata Taiwan sulit. Ada banyak teman-teman saya yang setahun belum terbang ya kan. Akhirnya disarankan teman saya, ketemu teman namanya Muhammad Yasifun, itu disarankan sudah ikut saya aja ke Polandia, biayanya lebih ringan katanya, 45 ya. Oke, saya putuskan saya ke Polandia. Saya tuh orang nggak mau ribet, nggak mau pusing. Uang itu ya, uang 35 juta itu saya serahkan semuanya ke sponsor saya. Saya serahkan semuanya, buku rekening semuanya saya serahkan. Saya nggak mau megang uang karena saya terus boros orangnya. Saya nggak bisa megang uang banyak. Akhirnya saya serahkan. Saya udah nggak mikir buruk, nggak mikir negatif. Pokoknya saya pikir positif. Tapi saya mengambil tindakan, kalau misalkan saya ditipu, saya terus terang anarkis. Saya pasti berbuat anarkis. Entah itu mobil saya bakar apa, semuanya kantornya saya acak-acak. Saya nggak mikir panjang. Tapi alhamdulillah semuanya diberikan kelancaran. Ya walaupun nunggu prosesnya itu 1 tahun. Iya, 1 tahun. Nah, pertama itu terbang itu saya tahun 2019 akhir ya. Terbang 2019 akhir. Sempat sih kecewa, sampai sini kecewa sempat saya. Kecewanya kenapa? Tidak sesuai yang diucapkan dengan sponsor kita, sesuai PT kita. Dulu dijanjikan saya di sini itu gaji 10 juta, 8 jam kerja. Itu ya. Tapi kenyataannya di sini enggak. Semuanya sistem per jam bayarannya itu. Kerja jam-jaman. 1 jam dulu waktu saya pertama datang itu 12 zloty. 12 zloty kalau digeruskan dulu satu zlotinya itu masih, kalau dirupiahkan 2.600 rupiah. Kebetulan waktu itu saya nyampe sini masuk ke pabrik LG Elektronik daerah Wrocław. LG kulkas itu. Di LG kulkas itu saya sempat menjalani 5 bulan kerja saya itu situ. Kurang lebihnya segitulah. 5 bulan kerja. Nah, kebetulan itu saya ngelihat visa saya itu mau habis. Visa mau habis, saya tanya ke PT, mereka terlalu berbelit-belit jawabannya itu. Terlalu berbelit-belit. Saya tuh orang nggak sabar. Saya pengennya kepastian ya. Hidup ini penuh harus kepastian, harus pasti. Pikir logika aja gini. Ada yang pasti aja suka meleset, apalagi nggak pasti. Nah itu. Akhirnya saya mengambil tindakan. Saya kabur. Ya kabur itu. Saya kabur pindah pabrik ke Warsawa, ke daerah Kutno. Tepatnya di pabrik Animax. Itu pengolahan pabrik daging babi, ayam di situ, pengepakan di situ. Ya alhamdulillah agensinya itu benar tanggung jawab di situ. Di agensi namanya Itenso dulu itu. Saya di agensi Itenso, visa saya 3 bulan mau habis. Akhirnya saya diuruskan di stempel merah, panggilan ke imigrasi di stempel merah. Setelah stempel merah, pas visa saya habis, itu nunggu 4 bulan. Saya akhirnya dibuatkan karta Pobitu. Di situ saya berpikir dulu saya nggak mengejar gaji besar ya di sini dulu waktu saya kesini. Saya yang penting dokumen saya itu benar, dokumen saya itu valid, dokumen saya itu jelas.
Saya nggak mau ilegal, saya maunya legal di sini tuh. Nah, habis itu setelah karta jadi, saya dapat kabar dari teman saya. Kebetulan ya pabrik di Animax itu jarang jarang bekerja, kebanyakan liburnya. Banyak libur itu di situ, kadang libur sampai 1 minggu kita nggak kerja. Jadi 1 bulan kerja, besok 1 minggu nggak kerja, seperti itu terus. Dan gajinya ya sedikit sama jam kerjanya. Kebetulan ya teman saya yang namanya Muhammad Yasi pun ngasih kabar, gimana libur apa kerja? Saya bilang libur. Udah kalau libur kesini aja ke pabrik KCP. Akhirnya saya memutuskan dapat TRC karta POP itu, saya pindah ke KCP. Kemarin ini saya belum lama kok di sini, baru 4 bulan saya di KCP. 4 bulan kerja. Ya total keseluruhannya saya tinggal di Polandia itu udah hampir 1,5 tahun lebih lah. Ini dari tahun 2019 kok sampai hari ini. Ya alhamdulillah di sini lancar di KCP ini. Saya bisa mendapatkan uang lebih, upah lebih di sini per jam. Sementara ini masih 14 zloty di sini tuh. 14 zloty. Nah, ini buat teman-teman yang lainnya yang sebelum berangkat. Jadi harus dikuatkan mentalnya, dan yang penting jangan terlalu berangan-angan lebih. Kalau di Polandia itu sebelum berangkat tuh jangan, wah nanti di sana gajinya besar seperti ini, gaji kerjanya enak, jangan. Lebih baik ngendor ke bawah aja ya, biar nantinya nggak kaget, nggak panik nanti. Setelah nyampe sini nggak down gitu. Jadi lebih biasa gitu, jadi relax menjalani kehidupan di sini tuh udah nggak kaget. Ibaratnya logika gini loh ya, ibaratnya kita di sini nerima gaji 5 juta bersih, apa 6 juta ya, paling kecil di sini tuh 7 juta paling kecil bersih ya, 7 juta itu ya. Kita bandingkan kalau kita kerja di Indonesia apa dapat sih segitu 1 bulan ya kan, apalagi di musim COVID seperti ini sulit mencari kerjaan. Jadi ya disyukurin ya kan, disyukurin kerja di sini itu bisa mendapatkan upah segitu, lebih baik ya kan, ibaratnya lebih bisa memperbaiki pemasukan kita ya kan, nggak kayak di negara kita yang di plus 62 kan sulit kerja itu. Apalagi di sana kan kalau di plus 62 kan kerja itu banyak persyaratannya, banyak banget. Harus ijazah ya, umur, tatoan nggak boleh, tindian nggak boleh, kecuali kuli bangunan lo ya, beda ya kan, beda. Kalau di pabrik sulit seperti itu. Kalau saya kan badan tatoan, punya badan saya penuh tato, badan saya tatoan, umur juga udah tua, umur saya 34 sekarang, sulit masuk kerja, harus mencari pekerjaan. Kalau di Polandia cukup pakai paspor, kamu mau tatoan, mau tindian gitu, mau mabuk, mau apa, bebas di sini tuh boleh kerja di sini. Cukup pakai paspor. Di sini alhamdulillah saya pindah-pindah juga nggak kena biaya. Mau pindah gratis, akomodasi alhamdulillah gratis, cukup hanya mengeluarkan biaya makan di sini, makan, ngerokok. Kalau di sini tuh. Oh ya Mas Danang, masalah biaya untuk ke Polandia tadi Mas Danang bilang jual rumah ya? Iya. Iya. Mas Danang jual rumah buat kesini itu sudah balik modal apa belum kira-kira? Kalau dihitung-hitung saya udah balik modal kalau sekarang. Ya ibaratnya gini loh ya kan, saya dikalikan aja. Saya tak buat minim ya, tak buat minim 5 juta aja ya toh. Saya buat paling kecil 5 bulan 5 juta saya kirim. Sekarang 1,5 tahun, apa udah nggak balik modal saya? Nah iya, tak buat minim 5 juta aja, nggak usah besar-besar. Enggak, serang. Apalagi kerja di KCP ini, di sini minim itu paling kecil bisa kita kirim itu 9 juta teman-teman saya semuanya itu. Ya 9-10 paling kecil itu. Kalau lebihnya bonus buat terserah mau buat apa aja itu ya, buat pribadi masing-masing kan itu ya. Kehidupan ini goib, kita nggak tahu apa yang terjadi besok, itu hanya Allah yang tahu.
manusia juga nggak tahu. Kalau nasib masih bisa dirubah kalau kita mau berusaha, kecuali kalau takdir Allah menentukan, kita nggak tahu maunya itu ya. Mas Danang kan bisa masuk penjara itu gara-gara ini, Narkoba saya dulu. Iya, pengen sekolah dulu. Iya, benar. Ini kisah nyata saya nggak melebihi, nggak mengurangi, apa adanya saya bicara. Jadi keras, hidup saya itu keras dulu. Saya juga dulu dari SD ngamen, saya kehidupan saya itu. SD itu ngamen, saya sampai ke Kalideres itu, Pulau Gadung, saya ngamen, saya di bis-bis itu SD itu. Ya buat seneng-seneng, buat beli rokok, cuman buat minum saya dulu itu. Ya buat jajan, buat seneng-seneng. Dulu orang tua bilang gini sama saya, kalau belum bisa nyari uang, nggak usah ngerokok. Lah saya nyari uang sendiri. Saya nakal, saya terusan nakal saya. Iya, sudah sekarang udah berkeluarga, ya udah punya anak, malu saya sama anak. Ya, semuanya udah itu masa lalu, ya kan. Ini cuma buat penyemangat aja, ya kan, yang mantan narapidana. Jadi masih ada kesempatan, jangan patah semangat. Buat narapidana yang lain yang badan tatoan, ya itu nggak ada yang tahu. Kehidupan itu masih panjang, penting jangan menyerah, terus berusaha, semangat. Itu kunci kesuksesan, itu harus semangat terus hidup itu, jangan kendor. Mas Danang bisa sampai sini juga perjuangannya juga nggak gampang, nggak gampang gitu. Kita dicemooh orang gitu, dikatain apa semacam, direndahin, udah anggap aja itu mah angin lewat. Tetap iya, kita nggak butuh seperti itu. Yang penting kita itu menjalani gitu, menjalani apa yang ada di depan kita. Kita berusaha buat keluarga.